Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Retno Nurbaiti, SVP Marketing Terus Milen Majalengka. Nah, di sini saya akan berbagi tips cara nge-follow up konsumen tuh kayak gimana sih. Nah, di sini saya mau berbagi untuk konsumen ya, misalnya konsumen ini belum cek lokasi. Nah, cara untuk narik konsumen cek lokasi itu kayak gimana sih? Nah, untuk cara menarik konsumen agar cek lokasi itu kita follow up dulu, kalau enggak via WA, via telepon. Nah, gimana sih nanya dulu, misalnya basa-basi dulu nih kita pembukaan. Gimana nih Bu, kabarnya? Kapan nih bisa cek lokasi perumahan kami, perumahan Terus Milen Majalengka. Nah, terus kalau konsumennya ada respon, nah kira-kira kapan nih Bu cek lokasinya, hari apa? Nah, kalau misalnya sudah menentukan hari, itu tinggal ditanya kira-kira jam berapa. Nah, karena untuk cek lokasi itu harus waktunya itu harus benar-benar tepat juga, karena biar kita nggak mengurangi aktivitas kita, kerja kita. Misalnya cek lokasinya sore, masa kita harus nunggu sampai sore? Kan nggak mungkin ya. Kita harus tahu dulu hari apa, jam berapa itu harus tahu dulu. Makanya kita harus konfirmasi dulu nih ke konsumen 3 hari sebelum cek lokasi itu benar-benar kita follow up. Nah, misalnya sudah malamnya, besok mau cek lokasi, kita follow up lagi. Gimana sih caranya? Nah, kayak gini ya. Misalnya selamat malam Bu atau selamat pagi. Saya mau konfirmasi untuk cek lokasi besok hari Minggu jam 10 pagi. Apakah betul Ibu mau cek lokasi perumahan kami? Misalnya iya betul. Nah, terus tanya, sebelumnya udah tahu Bu lokasi kami ada di mana? Misalnya sudah tahu atau misalnya belum, lah baru kita kasih Sherlock gitu. Nah, untuk cek lokasi juga, kalau misalnya konsumennya mau cek lokasi, kita harus benar-benar udah standby di tempat gitu. Nah, terus misalnya konsumennya udah cek lokasi nih. Nah, gimana sih caranya untuk narik booking kalau misalnya konsumen nggak booking di tempat? Nah, kita kan harus nge-follow up nih, gimana nih reaksi konsumen sesudah cek lokasi, apakah cocok atau enggak. Nah, untuk caranya misalnya konsumennya nggak booking di tempat, itu ada beberapa cara untuk kita via telepon atau via WhatsApp lagi. Nah, kalau misalnya kita via WhatsApp dulu ya, misalnya gimana nih Bu, setelah cek lokasi perumahan kami, kira-kira Ibu cocok di blok yang mana? Misalnya tadi kan misalnya ibunya cocok di blok D atau lihat-lihatnya di blok D. Nah, untuk blok D hari ini masih kosong nih Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya Ibu mau booking hari ini itu lagi ada promo gitu. Nah, kasih promo lah, tapi untuk jangka pendek ya. Promonya misalnya cuman hari ini atau 3 hari ke depan agar konsumen cepat booking dan cepat tertarik juga gitu. Nah, misalnya udah kalau misalnya konsumen ada respon, nah misalnya nah untuk booking juga Ibu bisa langsung booking atau transfer ke rekening perusahaan kita. Nah, itu untuk menimbulkan rasa kepercayaan kepada kita. Nah, kalau misalnya konsumennya kurang percaya gitu ya, boleh Bu langsung transfer aja ke rekening perusahaan kita, karena kita sebagai marketing tidak bisa menerima uang dari konsumen. Nah, seperti itu. Kita harus menimbulkan kepercayaan juga nih ke konsumen, biar konsumen berpikir, "Oh, ini enak nih salesnya gitu. Oh, ini enak nih marketingnya, saya bisa percaya ke sini." Nah, jangan lupa untuk DP juga. Kalau bisa bilang aja Bu untuk DP, insya Allah aman, langsung aja transfer ke rekening perusahaan gitu. Nah, baru dikasihkan untuk nomor rekeningnya gitu. Misalnya konsumennya nggak direspon lewat WA, kita telepon aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk telepon 1 atau 2 kali belum diangkat, udah diemin dulu aja, jangan maksa untuk telepon gitu. Takutnya konsumennya memang sibuk atau memang nggak mau diganggu atau misalnya perlu pikir-pikir dulu. Nah, baru 2 hari ke depan kita follow up lagi. Nah, gimana sih cara follow up-nya? Untuk via WhatsApp sudah, kita via telepon, ya telepon aja, misalnya untuk teleponnya diangkat, "Oh iya Bu, gimana kabarnya?" Misalnya kayak gitu. "Kemarin udah cek lokasi ya Bu, kira-kira Ibu cocok di blok mana?" Gitu. Nah, kalau misalnya konsumen, "Iya kemarin cocok sih, saya pengennya di blok D." Gitu kan. "Boleh nih Bu untuk di blok D, misalnya DP-nya 2 juta aja udah all in." Nah, untuk booking
bisa lewat transfer juga. Nah, jangan lupa dijelasin nih untuk booking itu, misalnya bookingnya di 500.000 itu untuk BI checking, untuk pengembalian DP, kalau misalnya BI checkingnya nggak lolos, itu harus dikasih tahu dulu dari awal gitu, biar konsumen juga nggak ngerasa kecewa gitu kan, karena ada pengembalian di 50%. Nah, untuk itu juga bisa ganti nama. Nah, jadi itu harus benar-benar dikasih tahu dari awal gitu. Pas ya sebelum booking ya, kasih tahu di awal untuk BI checking, misalnya udah lolos BI checking, pemberkasan berapa hari dan masuk DP berapa hari, itu benar-benar harus dikasih tahu sebelum konsumen booking agar konsumen nggak kecewa gitu. Kadang kan konsumen belum siap juga untuk pemberkasannya gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk cara menarik konsumen untuk cek lokasi dan cara menarik konsumen untuk booking via online atau via telepon atau via WhatsApp tuh. Nah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat ya. Dadah.